Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, oleh karena penyertaan Tuhan, kasih Tuhan, dan berkat Tuhan. Dan kembali pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah online. Dan minggu ini kita akan dilayani oleh hambanya, Pak Pendeta Kristono Santoso, yang akan disertai dengan perjamuan kudus. Dan biarlah firman yang disampaikan boleh menguatkan kita kembali, memperdalam pengetahuan kita akan kebenaran firman Tuhan, dan semakin intim bersama Kristus. Dan bagi adik-adik sekolah minggu, sudah pasti ada cerita yang menarik buat kalian semua. Tetap kami menghimbau para orang tua untuk boleh mendampingi putra-putrinya, supaya anak-anak kita mengerti bagian-bagian firman Tuhan yang akan disampaikan melalui tayangan yang ada, supaya anak-anak kita semakin hari boleh semakin bertumbuh iman percayanya melalui firman Tuhan yang disampaikan. Bagi seluruh jemaat yang rindu untuk mendapatkan pelayanan khusus, mungkin ada konseling, mungkin ada permohonan doa khusus atau apapun bentuknya, silakan menghubungi nomor sekretariat. Jangan ragu, jangan sungkan. Ibu Gembala dan seluruh hamba-hamba Tuhan yang ada siap melayani Bapak Saudara apapun yang sedang Bapak Saudara alami. Bersama Kristus pasti ada jalan keluar. Dan jemaat sekalian yang rindu untuk memberikan persembahan, baik persembahan perpuluhan, operasional gereja, persembahan ucapan syukur, atau persembahan apapun demi kelancaran pelayanan yang ada di GBI Kedamaian, mari silahkan mentransfer ke nomor rekening GBI Kedamaian. Tuhan pasti membalas setiap jerih lelah yang Bapak Saudara berikan, dan Tuhan pasti melimpahkan berkat buat seluruh jemaat yang sudah memberikan persembahan yang ada. Dan mari kita akan ikuti ibadah pagi hari ini. Tetap semangat, tetap sehat bersama Kristus. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat GBI Kedamaian yang diberkati oleh Tuhan. Tidak terasa kita memasuki minggu pertama di bulan Mei. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Ibadah pada pagi hari ini, kita tidak hanya menikmati pujian penyembahan kepada Tuhan, tetapi kita akan menikmati tubuh dan darah Yesus. Oleh karena itu, mari kita siapkan hati kita. Kita mau berikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita tundukkan kepala saudara. Bapa yang ada di dalam kerajaan surga, yang kami kenal dan kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur jika pagi hari ini kami masih boleh diizinkan Tuhan untuk beribadah. Semuanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Tuhan, layakkan kami. Ampuni segala dosa pelanggaran kami. Biarlah pujian, penyembahan yang kami naikkan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, mari Tuhan, kami percaya hadirat-Mu menyertai, melingkupi dimanapun berada. Karena kami percaya di dalam hadirat-Mu ada kuasa, ada kelepasan, ada berkat Tuhan yang Engkau curahkan. Dan Engkau adalah sumber pengharapan kami di tengah-tengah hari-hari yang sulit, di tengah pandemi ini Tuhan. Kami percaya kekuatan berkat Tuhan, pemulihan hanya ada di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, oleh karena kami datang kepadamu dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau.
sekali lagi katakan, Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesus, aku cinta kepadamu. Yesusku, aku cinta Kau. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Dengan segenap hatimu, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Kami mencintai Engkau Tuhan, kami bersyukur. Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami. Sungguh tak terukur kasih-Mu Tuhan. Engkau sungguh sangat baik. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu. Haleluya. Engkaulah yang ditinggikan, Engkaulah yang diagungkan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku, hanya Engkau yang patut disembah. Hanya Engkau satu-satunya Allah kami. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta. Inilah
hati kami Tuhan, dengan segenap hatiku, dengan segenap jiwaku. Hanya Engkau yang patut disembah. Yesus, tak terukur kasih-Mu. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Yesus, sungguh ku cinta Kau. Inilah pengakuan kami Tuhan, bahwa kami benar-benar mencintai Engkau Tuhan, karena tak terukur kasih-Mu, panjang setia-Mu di dalam hidup kami. Kami naikkan pujian yang terbaik hanya bagi Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Tidak terukur kasih-Nya Tuhan, panjang dan lebar, melebihi lautan. Amin saudara. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Amin. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya, selama-lamanya tidak berubah. Kasih setia-Mu besar selamanya. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib perbuatan-Mu, besar anugerah-Mu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Amin. Tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu, Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Haleluya. Sungguh besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kita. Banyak berkat-berkat yang kita nikmati di dalam hidup kita. Mari bawa hidup kita untuk lebih lagi mendengar suara Tuhan.
kudus-Mu. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidup kami. Penuhi kami Tuhan dengan urapan yang baru, untuk kami boleh peka akan mendengar suara-Mu. Haleluya. Bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Ku bawa hidupku sekarang ke tempat kudus-Mu Tuhan. Di mezbah-Mu kuserahkan seluruh hidupku. Penuhi hati kami, penuhi hatiku sekarang dengan urapan yang baru, agar aku lebih lagi mendengar suara-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Jadikan aku Tuhan rumah doa-Mu, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan, agar semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Shalom, selamat pagi kepada seluruh jemaat GBI Kedamaian
dimanapun juga, dan Anda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi pada ibadah pertama di bulan Mei ini, dan kita masih beribadah secara online, ya. Dan seperti biasa, nanti kita akan mengakhiri ibadah kita juga dengan masuk di dalam perjamuan kudus. Ya, kita berharap saudara supaya pandemi ini segera boleh mereda dan kita bisa beribadah secara tatap muka, ya. Mari kita mulai untuk mendengarkan firman Tuhan, dan judul khotbah saya pada pagi hari ini adalah Iman yang Menyelamatkan. Dan mari kita awali dengan doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kesempatan kami masih bisa beribadah secara online. Bapa di surga, kami sudah memuji, memuliakan nama-Mu. Dan saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Oleh karena itu, urapi setiap kami ya Tuhan, agar Roh Kudus bekerja, menguasai hati pikiran, bahkan ruangan atau rumah di mana kami saat ini sedang beribadah. Tuhan yang menjagai, dan Tuhan yang memberikan penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Dan juga kami berdoa Tuhan, kiranya Engkau sendiri mengurapi hamba-Mu, supaya tidak ada perkataan yang sia-sia, melainkan berkat yang Tuhan ingin berikan, yaitu berkat rohani firman Tuhan bagi setiap jemaat yang Engkau kasihi. Kiranya firman Tuhan ini akan membangun mereka untuk semakin merasakan penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau sambut firman-Mu. Tuhan, sekali lagi kuduskan hati dan pikiran dan tubuh kami, agar firman itu boleh leluasa bekerja di dalam hidup kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami menyambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Sekali lagi selamat beribadah di bulan Mei, di awal bulan ini, dan firman Tuhan saya ambil tetap di dalam kitab Kisah Para Rasul. Saya senang sekali dengan Kisah Para Rasul ini karena menceritakan tentang penyertaan atau karya Roh Kudus kepada gereja mula-mula. Ya, Perjanjian Lama menyatakan karya Allah yang menjanjikan kasih, yaitu kasih karunia-Nya. Perjanjian Baru tentang datangnya kasih karunia Allah, yaitu Yesus Kristus untuk menggenapinya. Oleh karena itu dalam kehidupan kita sekarang kita harus banyak belajar, dan Kisah Para Rasul ini banyak sekali memberikan contoh-contoh. Kita membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat, ayat 5 sampai dengan 13, dan saya akan membacakan. Demikianlah firman Tuhan. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada seorang sakit, dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret, yang telah kamu salibkan, tetapi telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar,
Heranlah mereka dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Nah saudara, mengapa Petrus dan Yohanes tepatnya harus dihadapkan kepada sidang yang dihadiri tidak main-main dengan imam besar Hanas dan Kayafas dan juga Alexander dan juga Yohanes dan seluruh keturunan imam besar. Mereka bersama tua-tua, ahli Taurat dan sebagainya. Mereka adalah menjadi apa yang disebut sebagai dewan yang disebut Sanhedrin, yaitu dewan agama yang sangat tinggi kekuasaannya untuk menentukan jalan kehidupan keagamaan orang-orang Yahudi. Nah, saudara, mereka dihadapkan karena Petrus dan Yohanes itu ternyata membuat mereka itu heran. Karena ceritanya Anda pasti tahu bahwa mereka, Yohanes dan Petrus ini, dengan kuasa dari Tuhan, bahkan melalui melalui Yohanes inilah dan melalui Petrus inilah, Tuhan itu menyembuhkan seorang yang lumpuh, yaitu seorang pengemis di depan bait Allah. Sehingga akhirnya dia sembuh dan dia melompat-lompat dan bersaksi. Kemudian banyak orang ingin mendengar dan disitulah Petrus dan Yohanes mulai memberitakan tentang Yesus Kristus. Para imam ini kaget dan mereka ingin tahu dengan nama, dengan kuasa siapa mujizat itu terjadi. Saudara, mujizat itu di mana-mana menarik orang. Bukan hanya di dalam Kisah Rasul, bahkan sampai kehidupan kita yang sekarang, apalagi di tengah-tengah pandemi, di tengah-tengah kesulitan kehidupan ini, banyak sekali orang sangat menginginkan mujizat. Sehingga tidak heran ketika jemaat di dalam bait Allah itu berkumpul untuk mendengarkan Petrus dan Yohanes yang berkhotbah menyaksikan kesembuhan dari pengemis itu oleh karena Yesus Kristus orang Nazaret yang sudah mati, disalibkan dan yang bangkit. Nah, para tua-tua, semua orang itu fokus kepada mujizat. Dengan nama siapa Anda itu menyembuhkan, dengan siapa Anda itu mengajar mereka? Petrus menjelaskan. Tetapi yang menarik buat saya ketika merenungkan firman ini, Petrus tidak berhenti kepada mujizat. Petrus tidak berhenti tentang bicara tentang panjang lebar tentang mujizat yang ingin menarik sebanyak mungkin orang. Tapi dia cuma ngomong, di dalam nama Yesus Kristus, orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah. Dan oleh karena nama Yesus itu, orang itu sekarang sehat dan berdiri di hadapanmu. Tetapi Petrus tidak berdiam diri dan dia ngomong, siapa Yesus itu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan yang adalah kalian semua. Tetapi dia adalah batu penjuru. Dan dikatakan oleh Petrus, tidak ada nama lain yang diberikan yang bisa memberikan keselamatan. Di kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa memberikan keselamatan, yaitu hanya karena satu nama, Yesus Kristus. Petrus tidak ditanya tentang apa tujuan Yesus datang ke dunia, tapi Petrus dengan jelas mengatakan dengan penuh Roh Kudus, Yesus datang, orang harus beriman kepada Dia, itu adalah demi keselamatan hidupnya. Nah, saudaraku sekalian, ketika engkau dan saya kalau pada saat itu dihadapkan kepada situasi itu, Anda dan saya lebih tertarik kepada mujizat yang terjadi kepada pengemis yang lumpuh dari sejak kecil dan dia seketika bisa berjalan dan melompat-lompat, atau tentang berita keselamatan. Jujur, banyak orang Kristen yang tidak tertarik kepada berita keselamatan. Banyak orang Kristen yang hanya tertarik kepada kuasa, kepada mujizat, kepada hidup yang diberkati, bagaimana supaya Tuhan lebih memberkati dia. Orang-orang Kristen banyak sekali yang sudah di gereja, bahkan sudah melayani Tuhan, sama sekali tidak pernah tertarik kepada keselamatan. Saudara, ada seorang yang pernah bersaksi,
Seorang ibu yang pernah khotbah di gereja kita, Ibu Maimunah Natasha, masih ingat ya, yang energik, yang tua. Dia punya kesaksian yang menarik. Ketika dia sudah mencoba bunuh diri yang ketiga atau apa, dia di rumah sakit, dia didatengin oleh seorang pendeta, dan ditanya, mengapa Anda mau bunuh diri? Dia mengatakan hidupnya sia-sia, dia tidak bisa ini, dan kemudian salah satu hal, dia itu sebenarnya kepingin kuliah tapi tidak dikasih oleh suaminya, sehingga dia itu putus asa dan dia ingin bunuh diri. Kamu ingin kuliah apa? Saya ingin bisa berbahasa Inggris, katanya. Maka pendeta itu berkata, datanglah ke gerejaku. Di gerejaku kamu bisa belajar bahasa Inggris. Ibu ini yang belum percaya sama Tuhan Yesus suruh datang ke gereja untuk belajar bahasa Inggris sesuai dengan kebutuhannya. Dia datang, dia mendengarkan khotbah, dia belajar bahasa Inggris, bahkan dia bergaul dengan orang-orang di sana. Dia kemudian aktif selama 5 tahun di sana, bahkan dibaptis di sana. Dia aktivis sebagai aktivis, apapun juga banyak dia lakukan. Tapi dia mengatakan dalam 5 tahun pertama tidak ada orang yang benar-benar mengajarkan tujuan kita untuk mempercaya kepada Yesus Kristus adalah keselamatan. Saudaraku sekalian, ingatlah bahwa Tuhan itu datang ke dunia, Tuhan itu datang dan mau menerima kita sebagai anak-anaknya, mengampuni dosa kita. Tujuannya cuma satu, yaitu keselamatan kita. Coba saudara, kita lagi bersedih. Beberapa hari yang lalu saya dengan teman-teman berdoa syafaat untuk 53 kru kapal selam Indonesia 402 itu ya, yang tenggelam. Saya cuma membayangkan 2 hal. Kalau kapal itu sudah pecah, ya sudah. Karena 500 meter di bawah 500 meter di bawah laut itu, saya dengar 800, itu tekanan ke dalam 1 cm persegi badan kita adalah 800 kilogram. Jadi tidak ada orang yang bisa lepas selamat ketika kapal itu pecah. Tapi kalau mereka itu masih menunggu pertolongan dan kita berdoa untuk itu, kira-kira yang mereka harapkan apa? Di tengah kegelapan, oksigen yang semakin menipis, dan tidak ada tanda-tanda pertolongan, dan mereka dalam waktu beberapa jam itu mungkin harus menghadapi sesuatu yang sangat fatal. Menurut Anda yang dipikirkan setiap orang itu apa? Satu hal, mulai memikirkan keselamatan jiwanya. Tapi seringkali dalam kehidupan kita, bahkan kita yang sudah mendapat jaminan keselamatan dari Tuhan, kita itu tidak pernah itu memegang sesuatu yang sangat berharga bagi hidup kita. Bahkan iman kita itu kepada Tuhan, itu terfokus kepada hal-hal lain. Coba mari kita renungkan saudara. Kasih Anda dan saya itu mengharapkan kasih yang paling besar dari Tuhan Allah Bapa kita. Setiap orang ingin mendapatkan kasih yang terbesar. Pertanyaan saya, kasih yang terbesar dari Allah itu diberikan dalam bentuk apa? Kasih yang terbesar dari Allah diberikan dalam bentuk apa? Jangan kemudian berpikir berkat yang besar, hidup berkelimpahan, hidup enak, penuh dengan kesuksesan, penuh dengan kebahagiaan. Itu keinginan kita. Tetapi kasih yang terbesar dari Allah diberikan di dalam Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan seisi dunia ini. Apa yang diberikan sebagai bentuk kasihnya? Maka diberikanlah anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jelas kalau Anda berbicara tentang tujuan Allah mengasihi yang terbesar dengan memberikan Yesus Kristus adalah untuk keselamatan.
keselamatan kita. Dan kalau Anda lihat di Alkitab, di Perjanjian Baru khususnya, ketika berbicara tentang kasih, seringkali ditambahkan dengan satu keterangan, yaitu tentang Yesus. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati. Menunjukkan kasih-Nya oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi saudaraku sekalian, coba lihat. Allah itu menunjukkan kasih-Nya adalah dengan tujuan menyelamatkan hidup kita, yaitu masuk dalam hidup yang kekal. Nah, coba kita lihat, apa sih yang sebenarnya kita sering cari di dalam Tuhan? Apa yang kita cari di dalam Tuhan? Biasanya bukan keselamatan itu sendiri. Mari kita lihat, yang umumnya dicari oleh kita adalah, ada beberapa yang saya sering sebutkan. Yang pertama, kita tuh selalu mencari power. Hidup ini ingin memiliki satu kuasa yang bisa mengendalikan kehidupan kita. Orang mencari power. Yang kedua, orang itu dalam kehidupan juga dalam karir ingin mendapatkan posisi yang baik. Power, position. Orang ingin mendapatkan satu kehormatan, menjadi orang yang memiliki kekuasaan, kedudukan. Yang ketiga, orang itu juga banyak sekali yang ingin memiliki profession, profesi yang berhasil. Dokter yang berhasil, akuntan yang berhasil, semua menunjukkan profesi yang berhasil. Mengapa mereka membutuhkan power, position, profession? Karena umumnya itu menghasilkan possession, yaitu harta dunia, harta milik, possession. Tentu akan memberikan, kalau kita punya kekuasaan, kita punya posisi, kita punya gelar yang bagus, profesi kita, mendatangkan berkat yang besar. Dan mengapa kita memerlukan berkat yang besar itu? Karena kita memerlukan P yang terakhir, yaitu pleasure. Hidup yang nyaman, hidup yang aman, hidup yang penuh dengan kesejahteraan. 5 hal inilah yang biasanya dicari oleh orang, termasuk orang Kristen, termasuk ketika berdoa kepada Tuhan. Itu tidak salah. Semua itu diperlukan. Contohnya, semua orang juga perlu uang. Tahu uang itu sangat penting. Untuk hidup nyaman perlu uang, untuk hidup sehat perlu uang, untuk hidup aman perlu uang, bahkan untuk hidup yang bisa tidur nyenyak juga perlu uang. Semuanya itu, tetapi tujuannya, ingat, kalau itu yang menjadi yang utama, maka kita menyembah berhala. Banyak sekali orang-orang Kristen di gereja menyembah berhala. Berhalanya adalah damai, berhalanya nggak khawatir, berhalanya itu semua itu seringkali lupa bahwa tujuan Tuhan itu datang untuk memberikan keselamatan. Apa yang Anda harapkan dari Tuhan Yesus? Kalau seandainya Dia datang di dunia ini dan Anda ada bersama dengan Dia, seperti ketika 2000 tahun yang lalu, mari kita berpikir. Anda pasti mau hidup Anda enak, air jadi anggur. Tuhan bisa nggak? Tuhan sanggup. Tuhan bisa memberi Anda makan berkecukupan, 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Anda mau? Pasti mau. Tuhan bisa? Tuhan sudah buktikan bisa. Anda mau hidup tenang? Ketika sedang naik pesawat atau naik kapal bersama Tuhan, ada badai, Tuhan mengatakan diam, semuanya diam. Tuhan bisa lakukan. Ada yang mati dan kita minta Tuhan datang untuk menghidupkan orang mati. Tuhan bisa menghidupkan, Tuhan bisa menyembuhkan, Tuhan bisa membuat orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang bisu berbicara, orang tuli mendengar. Semuanya Tuhan bisa lakukan dengan mudah sekali karena Dia Tuhan. Tapi seringkali hanya itu yang kita inginkan. Tetapi satu hal yang Tuhan sulit melakukan, hanya dengan satu cara, yaitu Dia harus mati di atas kayu salib, yaitu
untuk menyelamatkan setiap orang yang mau percaya kepada Dia. Berkat yang terbesar itu adalah keselamatan. Berkat yang terbesar itu adalah tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita. Rasul Petrus di dalam suratnya yang lain, dia juga menuliskan betapa keselamatan itu mengubah total hidup manusia. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Ayat ini diberikan atau surat ini diberikan kepada orang-orang Yahudi, orang Kristen yang diaspora, yang lari keluar dari Yerusalem, Yehuda, karena penganiayaan berat, dan mereka kemudian hidup menjadi bangsa di tengah bangsa-bangsa yang bukan Yahudi, dan terjadi perbalikan. Tadinya di dalam tanah Yerusalem Israel, mereka menjadikan orang suku yang paling kudus, suku yang paling tinggi. Tetapi begitu dihancurkan oleh Romawi, mereka keluar, mereka hidup di tengah bangsa-bangsa. Mereka jadi warga negara kelas 2, kelas 3. Dan mereka orang-orang Kristen, mereka dianiaya. Surat ini datang kepada mereka dari Petrus, demikian bunyinya ayat 8 sampai 10, 1 Petrus 1 ayat 8 sampai 10. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu. Apa tujuan imanmu? Yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Saudaraku sekalian, mereka bisa bersukacita, mereka bisa bergembira di tengah-tengah tekanan hidup, di tempat perantauan. Karena apa? Mereka sudah menerima keselamatan. Mereka sudah menerima keselamatan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bagaimana Tuhan itu memberkati kita, nomor 1, kita menerima berkat keselamatan dulu, baru berkat yang lain. Bukan berkat yang lain dulu, keselamatan dilupakan. Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Tetapi aku, anak manusia, datang untuk memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Kata hidup di situ dipakai kata zoe, yaitu hidup yang disebut hidup yang hanya hidup untuk manusia, yaitu yang memiliki kerohanian. Ada beberapa hidup, 3 paling enggak. Bios, yaitu yang bisa bergerak, tanaman itu bios, karena dia bisa bertumbuh, dia bisa bergerak arahnya, itu adalah bios. Yang kedua adalah psike, yaitu hidup yang ada jiwanya. Apa itu? Yang ada pada manusia maupun pada binatang. Ya, semakin tinggi binatang itu, jiwanya semakin bisa dikenal. Anjing bisa setia, ya. Beberapa monyet, simpanse bisa setia. Itu karena memiliki jiwa. Tapi Tuhan mengatakan hidup di sini dengan kata zoe. Zoe yang berkelimpahan. Itulah yang dikatakan kehidupan yang berkelimpahan dimulai dengan rohani. Kalau rohaninya sudah cukup mendapatkan berkat, maka berkat yang lain itu akan mengalir. Tuhan Yesus juga mengatakan dalam Matius 6 ayat 32 dan sebagainya. Orang-orang berkata, apakah yang akan aku makan? Apakah yang aku minum? Dan apakah yang aku pakai? Dikatakan oleh Tuhan Yesus. Bahwa itu semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi kamu, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan diberikan kepadamu. Apa yang harus dicari dulu? Utamanya adalah mencari berkat kerajaan surga itu, yaitu keselamatan itu. Maka yang dikatakan yang lain itu akan kemudian mengikuti yang utama dulu. Ketika engkau percaya, ketika engkau beribadah, apa yang kau utamakan? Keselamatan, bukan yang lain-lain dulu.
Jadi saudara, ingat, yang paling utama adalah iman yang kepada keselamatan. Tujuan iman itu adalah keselamatan, bukan yang lain-lain lagi. Tuhan akan memberkati kita ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, keselamatan ini betul-betul mengubah, mentransformasi hidup kita. Ketika kita sudah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus, hidup kita berubah. Apa yang mengubah hidup kita? Ada 3 hal yang saya mau share. Dan itu harusnya menjadi cermin bukti kesaksian bahwa kita sudah ada di dalam rencana keselamatan Tuhan. Yang pertama adalah pribadi kita ini diubah. Coba saudara lihat, Petrus dan Yohanes itu. Mereka itu menjadi sangat berani. Ketika Yesus ditangkap, mereka lari. Ketika Yesus bangkit, tidak ada yang mengharapkan Yesus bangkit. Tapi ketika Yesus menemui mereka dan meyakinkan bahwa dia adalah bangkit dan mereka adalah orang-orang yang diselamatkan, hidup mereka berubah. Mereka ada di hadapan sidang Sanhedrin dengan imam-imam besar. Ingat, sidang inilah yang menjatuhkan hukuman penyalipan, hukuman mati, yang kemudian diserahkan kepada pemerintahan Romawi oleh mereka. Itu adalah sidang Sanhedrin ini. Justru di hadapan mereka, Petrus dan Yohanes yang dikatakan penuh dengan Roh Kudus bisa mengatakan dengan jelas, Yesus yang kamu salibkan, itulah yang sudah dibangkitkan Allah. Itulah orang ini sembuh. Yesus yang adalah di batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yang adalah kamu sekalian. Mereka bukan cuma berani menjawab pertanyaan mereka, dia berani menyatakan kebenaran dan menegur mereka. Dari mana itu? Kalau mereka takut mati, mereka akan diam saja. Saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan, pandangan kita terhadap hidup harusnya ini berbeda. Pandangan kita, Anda dan saya, tentang kehidupan di dunia ini seharusnya berbeda. Perbedaannya gimana? Kalau kita belum percaya kepada keselamatan, maka kita itu mencari-cari hidup ini supaya kita itu aman dan nyaman terus. Tetapi kalau Anda dan saya itu melihat dari sisi bahwa kita ini sudah diselamatkan oleh karena anugerah Allah, maka kita mengatakan ada tujuan hidup yang lebih besar, yaitu yang direncanakan Allah, yaitu hidup kekal dalam kerajaan surga. Itu keselamatan. Dan kalau kita ini sudah tahu bahwa tujuan hidup ini bukan hanya di dunia, maka kita tahu bahwa dunia ini bukan harapan kita. Maka itu ketika kita memandang kehidupan dan menjalani di dunia ini, kita tahu bahwa di dunia ini bukan tujuan dari segalanya. Maka seringkali kita ini salah ketika kita beribadah kepada Tuhan, kita ini ingin mengubah dunia ini. Tuhan tidak mengubah dunia ini. Pandemi ini bisa terjadi kepada setiap orang, baik orang percaya maupun bukan orang percaya. Yang Tuhan ubah hidup kita ini, bagaimana kita ini memandang hidup, dan bagaimana kita ini ada di dalam hidup ini. Itu yang terjadi. Ketika kita melihat hidup ini adalah sebagai bagian kecil dari satu kehidupan yang kekal, maka kita ini tidak mudah putus asa. Kita tidak sedang menghadapi masalah di dunia. Kita sedang mengalami tantangan di dunia untuk mempertahankan iman kita kepada keselamatan. Maka itu sebenarnya kita tidak akan mudah putus asa kalau kita tahu di dunia ini ujung-ujungnya orang itu mati. Baik itu orang kaya, orang miskin, semuanya akan meninggalkan dunia ini. Kemana mereka? Itu yang lebih penting kita harapkan. Maka itu kita berpikir 53 orang itu ketika mereka mungkin sedang memikirkan apa yang mereka inginkan pada detik-detik itu. Tentu mereka menginginkan keselamatan jiwa mereka. Dan itu hanya ada di dalam Yesus Kristus.
Kita ini sedang memasuki masa mudik lebaran dan itu dilarang oleh pemerintah, bukan? Dan orang-orang itu begitu kesal karena tidak bisa mudik. Mengapa? Coba kita lihat. Orang biasanya setiap tahun dalam lebaran itu mudik. Baik lebaran ataupun Natal ataupun Chinese New Year itu orang mudik. Dan apa yang mereka persiapkan? Pekerjaan setahun mereka bekerja nabung supaya bisa mudik. Ketika mereka di jalan waktu itu masih kereta penuh, harus orang naik atap, bus penuh, jalanan macet. Mereka siap 2-3 hari di jalan hanya untuk mudik. Kekuatan daya tarik mudik itu akan menghilangkan penderitaan itu menjadi ringan. Karena tujuannya mudik. Mudik berapa hari? Paling 1 minggu, paling 10 hari. Sudah harus lebih balik lagi, bekerja setahun lagi untuk mudik lagi. Dan itu dilakukan berkali-kali untuk setiap budaya. Maksud saya daya tarik mudiknya itu yang cuma 10 hari. Maka apa yang dialami selama persiapan setahun itu, mereka tidak melihat sebagai sesuatu yang sia-sia. Apalagi kita yang tahu kita punya pengharapan kekal, hidup kekal. Maka hidup di dunia ini bukan sebuah masalah besar ketika kita menghadapi tantangan-tantangan itu. Karena kita tahu tujuan iman kita adalah keselamatan hidup kita. Maka itu orang yang sudah menerima keselamatan, maka ketakutan, kekhawatiran itu akan berkurang bahkan lenyap, dan itu akan digantikan dengan hidup penuh dengan rasa syukur, penuh dengan penyerahan kepada Tuhan, dan tidak lagi egois di dalam hidup ini, hanya mementingkan diri. Yang pertama yang berubah, Anda dan saya itu berubah. Dan orang harus bisa melihat perubahan hidup kita. Yang kedua, apa yang harus berubah? Adalah relasi kita di dalam beribadah kepada Tuhan. Karena keselamatan itu adalah anugerah dari Allah. Bukan karena perbuatan baik kita, karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib yang selalu kita ingat setiap awal bulan dengan perjamuan kudus. Diingatkan bahwa kita selamat bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena karya Allah yang mengorbankan Yesus Kristus. Itu adalah anugerah, kasih karunia. Sehingga itu harusnya yang menjadi motivasi hidup kita, motivasi ibadah kita, bahkan motivasi pelayanan kita kepada Tuhan. Itu bukan saya mau baik supaya Tuhan lebih baik lagi. Bukan saya memberi, maka Tuhan akan memberi lagi banyak. Itu motivasi adalah penyembah-penyembah orang Allah yang tidak mengenal Allah. Saya baik supaya Tuhan itu baik kepada saya. Tidak ada dalam kekristenan. Maka itu dalam pelayanan jangan mudah sakit hati. Jangan mudah marah, jangan mudah kalau ditolak dan sebagainya. Karena kita melayani bukan untuk mendapatkan pahala hadiah. Kita melayani karena kita sudah menerima kasih karunia dari Tuhan. Jadi ibadah ini, hidup ini kepada Tuhan, perbuatan kita baik itu bukan transaksional supaya kita mendapatkan sesuatu yang baik. Oleh karena itu kalau Anda nggak perlu sebenarnya dipaksa-paksa untuk melayani. Nggak perlu didorong-dorong untuk memberi persembahan. Nggak perlu dikasih ayat-ayat yang panjang. Ya, seringkali kita lihat kalau panitia-panitia Natal mau mengadakan dana, mau bikin pengumuman aja pakai ayat. Cerita ini, cerita itu, supaya jemaat memberi, itu salah. Sebagai anak-anak Tuhan yang tahu kasih karunia dan keselamatan dalam Yesus Kristus, kita tahu bagaimana kita itu berperilaku dalam ibadah. Kita sudah nggak mikir lagi harusnya. Kalau kita diminta untuk memberi sesuatu, itu dengan segenap hati. Melayani dengan segenap hati. Memberi dengan segenap hati. Tidak berpikir yang lain. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Yang pertama adalah hidup kita berubah, pribadi kita berubah. Yang kedua adalah ibadah kita juga berubah. Dan yang
dikatakan dalam ibadah yang berubah ini adalah satu perkataan dari seorang teolog yang sangat baik, terkenal, yang dibunuh di zaman Nazi Jerman. Dia seorang Jerman yang dibunuh oleh Nazi Hitler, namanya Dietrich Bonhoeffer. Dia mengatakan demikian, harta benda bukanlah berkat dan kebaikan Tuhan. Seringkali ukuran kita, harta benda itu berkat kebaikan Tuhan kepada kita, dan kalau kita kemudian baik lagi kepada Tuhan, dia akan lebih baik lagi. Itu bukan berkat dan kebaikan Tuhan kepada kita, tetapi merupakan kesempatan melayani melalui semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Engkau punya apa? Talenta, engkau punya uang, engkau punya waktu, engkau punya tenaga. Berapa persen yang engkau berikan untuk Tuhan? Mungkin hanya kita mikirkan perpuluhan aja, padahal bukan. Semua itu milik Tuhan. Kalau kita menerima segala sesuatu dipercayakan pada kita, supaya kita bisa melayani Tuhan. Anda harus punya pengalaman bahwa melayani Tuhan, memberikan hidup ini, itulah yang sebenarnya mendatangkan pertolongan dan berkat dan penyertaan Tuhan. Dengan hati yang terlebih dahulu melayani Tuhan. Diri kita berubah, tidak mudah takut dan khawatir. Ibadah relasi kita dengan Tuhan berubah. Dan yang ketiga adalah diri kita melihat sesama itu juga berubah. Saudara, sebelum Petrus dan para rasul itu benar-benar memahami arti kematian dan kebangkitan Tuhan, mereka adalah orang-orang yang selalu mencari posisi dalam hidup ini. Mereka sering bertengkar satu dengan yang lain. Bahkan ketika Tuhan Yesus mau naik ke surga, dalam Kisah Rasul 1 ayat 6-8, mereka masih bertanya, Guru, Tuhan, kapankah waktunya Engkau akan kembali menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini? Yesus ngomong tentang waktu dan zaman dan waktu. Kamu tidak perlu tahu. Itu urusan Allah Bapa. Kamu nggak bisa menuntut apa-apa. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di Yudea dan di Samaria sampai ke ujung bumi. Tuhan mengatakan, engkau jangan cari posisi di depanku. Tapi carilah misi Tuhan. Posisi digantikan dengan misi. Saudara, Anda dan saya di hadapan Tuhan cari apa? Cari posisi? Carilah misi Tuhan. Bagaimana engkau dan saya dipakai Tuhan? Apakah engkau seorang dokter? Apakah engkau seorang pengacara? Apakah engkau seorang pengusaha? Apakah engkau seorang karyawan? Apakah engkau punya misi dipakai Tuhan? Ini yang dilakukan oleh Petrus, Yohanes, dan teman-temannya. Ketika mereka kemudian dipanggil kembali di hadapan sidang, dan sidang itu mengatakan dalam ayat yang ke-18 sampai 20 demikian. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri, manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang kami lihat dan yang telah kami dengar. Ketika engkau sudah diselamatkan, apakah engkau dan saya berpikir dan memahami bahwa di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang bisa menyelamatkan? Kalau Anda mengatakan, ya, aku percaya, maka Anda dan saya harus taat kepada firman Tuhan yang mengatakan tidak ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Artinya, setiap orang yang ada di sekitar Anda, baik mereka itu sangat baik ataupun mereka tidak baik, mereka kalau belum ada di dalam Yesus Kristus, mereka tidak ada satupun yang bisa diselamatkan.
Dan itu mungkin saudaramu yang kau kasihi, mungkin itu ayah ibumu yang engkau kasihi, mungkin itu anak-anakmu yang engkau kasihi, mungkin itu menantu atau keluarga besarmu yang engkau kasihi, mungkin itu teman-temanmu yang engkau kasihi. Selama mereka itu belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka tidak bisa diselamatkan. Bagaimana hati dan hatimu terhadap mereka? Harusnya kita mulai memikirkan orang-orang yang belum menerima keselamatan untuk mendengar kabar baik. Petrus mengatakan, kami tidak mungkin berhenti berbicara, berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar, yaitu Yesus Kristus. Orang yang sudah diselamatkan ingin juga orang lain diselamatkan. Oleh karena itu, hal yang ketiga, apakah kita ini memikirkan orang lain? Setiap orang itu harusnya di muka bumi ini adalah bahwa mereka berhak mendengar kabar baik. Kalau ada di antara mereka yang dekat dengan Anda kita, bahkan sahabat kita sekalipun, kalau dia belum mendengar kabar baik, maka yang salah bukan mereka, yang salah adalah kita yang menghambat kabar baik itu. Maka itu, hidup kita ini harus berubah. Saya seringkali seminar dengan guru-guru, dan saya katakan kepada mereka, murid itu bukan cuman menjadi murid yang dipandaikan. Murid itu adalah sasaran jiwa-jiwa yang perlu diselamatkan. Engkau guru-guru harus memberitakan kabar baik Kristus. Oleh karena itu, saudara, apakah keselamatan itu sudah menjadi tujuan iman saudara dan saya? Dan kalau Anda yakin, hidup Anda akan berubah. Ibadah dan relasi pelayanan akan berubah. Dan kepada sesama pun Anda akan berubah. Akan memperhatikan jiwa-jiwa itu. Itulah murid Kristus, pengikut Yesus Kristus. Tuhan memberkati, dan mari kita bersama akan mempersiapkan perjamuan kudus sebagai bukti nyata konfirmasi bahwa kita percaya Yesus Kristus mati untuk menebus dosa bagi keselamatan kita. Mari kita persiapkan. Saudara, tentu kita semua di setiap rumah, para kepala keluarga sudah mempersiapkan roti dan anggur, ataupun sesuatu yang bisa menjadi lambang dari roti dan anggur. Ingat, esensi dari perjamuan kudus bukan ada di bentuk materi roti dan anggurnya, tetapi penghayatan kita, ya. Karena kita bukan peminum anggur dan seperti orang Yahudi, jadi Anda boleh tidak memakai anggur, ya. Dan mari kita berdoa bersama untuk menyambut perjamuan kudus ini dan mensyukuri atas berkat firman. Mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih. Engkau mengajar kami tentang tujuan iman anak-anak Tuhan adalah keselamatan. Itulah yang menjadi fokus penjelasan dan pemberitaan dari Petrus dan Yohanes ketika mereka sedang ditanya oleh orang-orang, oleh imam-imam yang melihat kuasa mujizat yang luar biasa. Mereka, Petrus dan Yohanes, fokus kepada pemberitaan yang utama. Kedatangan Tuhan, kematiannya di atas kayu salib, kebangkitannya adalah untuk memberikan jaminan keselamatan bagi setiap orang yang percaya atas penebusan Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap anak-anak-Mu agar firman ini membentuk hidup mereka. Keselamatan ini menjadi satu anugerah yang memperkuat fondasi kehidupan mereka yang Tuhan upah. Sehingga mereka tidak mudah putus asa di dunia ini. Karena tujuan hidupnya adalah berkat hidup kekal dalam kerajaan surga. Bapa di surga, kami sudah mempersiapkan roti dan anggur ini. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Kami tahu perjamuan kudus adalah sesuatu yang Tuhan perintahkan
untuk mengingat akan kematian Tuhan yang menebus dosa setiap umat manusia yang mau percaya kepada Engkau. Dan oleh karena itu Tuhan, kami mau melakukan karena kami mau mentaati perintah-Mu itu. Dan pada pagi hari ini kami mempersiapkan diri dan keluarga kami untuk menerima perjamuan kudus. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau memberkati setiap roti dan anggur yang akan kami pakai dalam perjamuan kudus ini. Kuduskan itu di dalam nama Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, yaitu Yesus, dalam nama Yesus Kristus yang nyata, yang naik ke surga, yang naik ke kayu salib, mati menderita, dan yang dibangkitkan pada hari yang ketiga, yang adalah keselamatan kami. Kami menerima perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang di setiap rumah, ingatlah bahwa perjamuan kudus ini bukan sekedar ritual ibadah, tetapi ini diperintahkan oleh Tuhan untuk mengingat akan kematiannya bagi kita. Mari kita masuk dalam perjamuan kudus, kita ambil roti ini dan kita angkat tinggi sedikit di atas kepala kita untuk menyatakan kehormatan kita akan kurban Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bukankah roti yang kita pegang ini merupakan tanda persekutuan kita juga dengan tubuh Kristus yang dikorbankan bagi kita? Mari dengan percaya dan yakin dan mengucap syukur, kita makan roti ini. Selanjutnya, mari kita angkat cawan anggur ini. Sesudah itu, demikian firman Tuhan, ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bukankah cawan anggur ini yang kita pegang adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus yang menyucikan setiap dosa umat manusia yang percaya? Mari kita minum dengan penuh keyakinan dan ucapan syukur. Renungkan sejenak apa yang sudah kita lakukan di hadapan Tuhan dan jemaat. Setiap kita menyatakan kematian dan pencurahan darah Kristus sesuatu yang utama di dalam iman kepercayaan kita. Tanpa Yesus mati menebus dosa, maka tidak ada iman dan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Saudara sudah ada dalam rencana keselamatan Allah. Saudara dan saya sudah diselamatkan. Dan mari kita pelihara keselamatan ini dengan iman dan yang takut dan gentar kepada Tuhan. Mari kita berdoa dan kita akan menutup dengan doa syafaat dan doa berkat. Bapa, Engkau melihat komitmen kami terhadap perjamuan kudus. Setiap anak-anak-Mu di dalam rumah mereka masing-masing sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus. Teguhkan iman mereka di tengah-tengah badai pandemi yang belum berakhir ini. Biarlah pemeliharaan Tuhan
begitu sempurna bagi setiap rumah tangga anak-anak-Mu. Karena mereka berpegang teguh kepada janji keselamatan, kepada hidup rohani yang berkelimpahan yang datang daripada-Mu. Dan biarlah Engkau memelihara setiap anak-anak-Mu. Biarlah Engkau memelihara setiap rumah tangga. Engkau memberkati mereka berkat dengan berkat kesehatan, kekuatan, damai sejahtera yang dari Allah, dan berkat kesejahteraan yang Tuhan turunkan dalam setiap rumah tangga, baik kepala keluarga maupun anak-anak. Tuhan memberkati setiap pekerjaan mereka, baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan memberkati setiap rumah tangga anak-anak-Mu dan menyertai mereka ya Tuhan, sehingga setiap jemaat boleh menyaksikan penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kami berdoa bagi seluruh GPI Kedamaian, berdoa bagi Ibu Gembala dan seluruh keluarganya, juga kepada seluruh tim pengembalaan, baik yang ada di dalam maupun pendeta-pendeta, hamba Tuhan yang membantu pelayanan di tempat ini. Berdoa juga bagi seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang ada di tempat kami. Setiap orang-orang yang melayani sekolah minggu bahkan, dan juga melayani musik online, dan juga semua jemaat-Mu Tuhan. Biarlah Engkau menyertai setiap kami. Tuhan, juga kiranya Engkau menyertai seluruh keluarga atau masyarakat di lingkungan gereja kami, supaya dampak penyertaan Tuhan itu juga terjadi dalam setiap keluarga di tempat ini, masyarakat di sekitar ini. Engkau memberkati dengan damai dan sejahtera-Mu. Bapa, kami berdoa juga bagi bangsa dan negara ini. Engkau yang memimpin dengan kuasa-Mu Tuhan. Kepada Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri dan staf jajaran, pemerintah pusat dan daerah, maupun pada Polri dan TNI. Kami berdoa agar Tuhan memakai mereka dalam takut akan Tuhan, menolong bangsa ini bertahan teguh dan keluar dari pandemi ini dengan pimpinan dan penyertaan-Mu. Bapa, kami juga ingat anak-anak-Mu ingin memberi persembahan, baik persembahan syukur maupun persembahan persepuluhan yang mereka sudah berkomitmen kepadamu. Berkati mereka setiap pemberian itu sesuai dengan janji Tuhan. Engkau yang akan menyertai mereka, memelihara mereka karena mereka memakai apa yang Tuhan beri untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sebentar kami akan meninggalkan tempat ini dalam ibadah online ini, kembali ke tempat aktivitas kami masing-masing. Kami mohon penyertaan-Mu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Allah Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kembalilah engkau dalam setiap pekerjaan dan kehidupan-Mu dengan membawa kasih Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kasih penyertaan di dalam Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa menyertai saudara dan kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati kita dan semoga kita segera bertemu dalam kegiatan ibadah secara tatap muka. Haleluya. Amin.